Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Wa'lam anna an-niyyata lughatan al-qasdu, yuqalu nawakallahu bi khairin ay qasadaka bihi. Ketahuilah bahwasanya niat itu lughatan secara bahasa adalah al-qasdu, yakni satu tujuan atau keinginan, kehendak. Yuqalu dikatakan nawakallahu bi khairin, ay maknanya adalah qasadaka bihi, Allah menghendaki akan engkau dengan kebaikan. Wan niyatu syar'an, sedangkan niat menurut syara', wan niyatu syar'an bermula niat ya secara syara', qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menginginkan sesuatu muqtarinan yang disertai bi fi'lihi dengan perbuatan. Fa in qasada wa taraha anhu bahwa azmun. Nah, maka jika ia menghendaki dan terlambat, artinya tidak disertai dengan perbuatan, maka itu namanya azmun. Itu namanya keinginan atau semacam azam, cita-cita untuk melakukan perbuatan. Wa syuri'atin niyatu litamyizil 'adati minal ibadati au litamyizi rutabil ibadati ba'duha bi ba'din. Disyariatkan niat itu adalah untuk membedakan adat, kebiasaan daripada ibadah, atau untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, sebahagiannya dengan sebahagian. Ibadah itu ada yang wajib, kan ada yang sunnah. Nah, itu nanti bisa dibedakan dengan niat. Demikian juga ada yang perbuatan itu merupakan adat, kebiasaan, atau termasuk daripada ibadah. Nah, ini nanti yang bisa membedakan adalah niat. Misalul awal, nah misal yang pertama, yakni al-adah minal ibadah. Al-julusu fil masjidi qad yuqsadu lil istirahati fil adati wa qad yuqsadu lil ibadati bi niyatil i'tikafi. Nah, misalnya duduk di dalam masjid kadang-kadang ditujukan untuk istirahat ya menurut pada kebiasaan, tapi kadang-kadang ditujukan juga untuk ibadah dengan niat i'tikaf. Fal mumayyizu bainal ibadati wal 'adati huwa an-niyatu. Maka yang membedakan di antara adat, kebiasaan dan ibadah itu adalah niat. Wa kadzalika al-ghuslu, demikian juga mandi. Qad yuqsadu bihi tanziful badani fil 'adati wa qad yuqsadu bihi al-ibadatu. Nah, kadang-kadang ditujukan mandi itu adalah untuk membersihkan badan ya secara kebiasaan, dan kadang-kadang juga ditujukan dengannya ibadah. Fal mumayyizu huwan niyatu, maka yang membedakan itu juga adalah niat. Wa ila hadzal ma'na asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil rajuli yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan. Nah, karena ini bagi wa ila hadzal ma'na, dan kepada ini pengertian, memberikan isyarat, asyaran nabiyyu, memberikan isyarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang ia berperang karena riya, karena dendam, karena biar disebut orang syaja'ah, berani, ayyuzalika fi sabilillahi ta'ala, maka pertanyaanlah ayyuzalika fi sabilillah ta'ala. Jadi yang mana yang dikatakan fi sabilillah, karena sama-sama memerangi daripada memerangi orang-orang kafir li'ila'i kalimatiddin, untuk meninggikan agama Allah. Nah, ketika berperang seperti itu karena sama, cuma tujuan aja yang berbeda. Yang satunya karena riya, yang satunya karena berani, yang satunya karena ingin dendam saja, balas dendam. Nah, yang mana yang termasuk fisabilillah? Faqala man qatala litakuna, man qatala, nah barang siapa yang berperang litakuna, supaya adalah kalimatullahi hiyal uliya, bahwa fisabilillahi ta'ala, maka siapa yang berperang supaya adalah agama Allah itu tinggi, kalimat Allah itu tinggi, maka dia termasuk fisabilillah. Jadi di dalam rangka memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan agama Allah, maka itu bahwa fisabilillahi ta'ala. Nah, para sahabat yang berperang melawan orang-orang kafir, baik dalam perang Badar, perang Uhud, ya, mereka itu termasuk fisabilillah. Nah, lalu ditanyakan ketika ada seorang laki-laki misalnya berperang karena riya, karena dendam, karena berani, maka mana yang fisabilillah? Maka Nabi sangat jelas menjawab, ya, perang yang termasuk fisabilillah adalah supaya tujuannya dia berperang itu adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu misal yang pertama. Wa misalus tsani, misal yang kedua, wa huwa al-mumayyizu rutabul adat ibadati. Wa huwa al-mumayyizu rutabul ibadati. Yaitu membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Man shalla arba'a raka'atin qad yuqsadu iqawaha an salati zuhri wa qad yuqsadu iqawaha anis sunani. Nah, fal mumayyizu wan niyatu. Nah, ini bisa seperti orang yang sholat zuhur 4 rakaat, itu kadang-kadang bisa aja, ya, yang diinginkan itu adalah untuk sholat zuhur, sholat fardu zuhurnya, atau bisa juga yang dia inginkan itu adalah sholat sunnahnya. Kan sunnah zuhur itu 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, ya, ba'diyahnya juga 4 rakaat, ya. Cuma boleh 2 maksudnya. Boleh 2 rakaat, ya, kalau kita ingin melakukan. Tetapi zuhur itu ada yang 4 rakaat, ya. Qobliyahnya itu maksudnya 4 rakaat, ba'diyah juga 4 rakaat. Nah, dia mengerjakan sholat 4 rakaat misalnya, itu bisa saja dia menjatuhkannya itu sholat fardu zuhurnya, karena fardu zuhur 4 rakaat. Bisa juga kadang-kadang bisa ditujukan adalah untuk mengerjakan sunnahnya. Nah, maka yang bisa membedakan itu adalah niat. Wa kadzalika al-itqu, nah demikian juga adalah memerdekakan budak. Wa qad yuqsadu bi al-kafarah wa qad yuqsadu bihi ghairuha kan nazari wa nahwihi fal mayyizu huwa niyatu. Nah, ini kadang-kadang ditujukan juga untuk membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak. Kadang-kadang juga ada tujuan yang lain, ya, seperti nazar dan seumpamanya. Maka yang membedakan itu adalah huwa niyatu, itu adalah niat. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imrin ma nawa dalilun ala annahu la tajuzu an-niyabatu fil ibadati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Kita akhiri, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.